Baiklah, di sini saya Taufik Rahmadia dengan NIM A1C4191051. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan enzim yang terdapat pada mitokondria. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan strukturnya terlebih dahulu. Mitokondria terdiri atas yang pertama itu di bagian sini itu membran luar, itu membran luar, dan yang kedua di sini itu membran dalam, dan yang berwarna kuning ini disebut dengan krista. Dan yang berwarna biru seperti cairan ini dinamakan matriks. Dan yang bulat hitam ini itu ribosom. Yang selanjutnya di sini juga terdapat ruang antar membran atau juga sering disebut membran, ruang intermembran. Dan yang terakhir yang seperti benang ini itu disebut dengan DNA. Baiklah, itu saja struktur dari mitokondria. Baiklah, yang selanjutnya adalah enzim yang terkandung pada mitokondria. Pada mitokondria ada 4 bagian yang mengandung enzim. Yang pertama itu membran luar, yang kedua itu membran dalam, yang ketiga ruang antar membran, dan yang terakhir adalah matriks. Baiklah, yang pertama adalah membran luar. Pada membran luar ini juga mengandung beberapa enzim. Salah satunya yaitu monoamin oksidase, baiklah, yang kedua itu ada tiokinase asam lemak, yang ketiga ada kinorenin hidroksilase, dan yang terakhir adalah sitokrom C reduktase. Baiklah, selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu membran dalam. Membran dalam juga mengandung beberapa enzim, yaitu yang pertama adalah dehidrogenase suksinat. Baiklah, yang kedua adalah dehidrogenase asam keto. Yang ketiga ada dehidrogenase di beta hidroksibutiran.
transferase asam lemak karnitin. Baiklah, pada bagian ketiga yaitu pada ruang intermembran. Pada ruang intermembran ini juga mengandung beberapa enzim. Yang pertama saya akan tuliskan dulu. Baiklah, enzim yang pertama adalah adenilat kinase. Dan yang kedua adalah nukleosida difonikase. Baiklah, yang terakhir pada matriks. Pada matriks ini terkandung banyak enzim, yaitu yang pertama ada fumarase, yang kedua ada dehidrogenase pirufat, yang ketiga ada dehidrogenase isositrat, yang keempat ada sintase sitrat, yang kelima ada dehidrogenase malat, yang keenam ada akonitase, yang ketujuh saya sambung di sini yaitu dehidrogenase glutamat. Dan yang terakhir juga mitokondria juga mengandung enzim-enzim oksidasi asam lemak. Enzim oksidasi asam lemak. Baiklah, saya rasa segitu saja dulu materi dari saya mengenai struktur dan enzim yang terdapat pada mitokondria. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya akan lanjut pada teman-teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertama dalam proses respirasi, itu adalah glikolisis. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya di dalam sel itu terdapat sitoplasma dan juga mitokondria. Sitoplasma inilah tempat terjadinya proses glikolisis. Dan komponen penting yang berperan dalam proses respirasi seluler yaitu adalah mitokondria, selain sitoplasma. Seperti yang kita ketahui, inilah struktur-struktur dari mitokondria. Ada membran luar yang melindungi bagian dalamnya, ada membran dalam di mana berupa lipatan atau lekukan yang ke arah dalam atau disebut kriste, dan di dalamnya ada terdapat matriks, ini matriks, dan di dalam matriks akan ditemukan materi genetik atau DNA. Langsung saja saya akan jelaskan tahapan pertama yaitu adalah glikolisis. Sebelum memasuki secara detail, kita harus tahu tentang apa sih proses glikolisis secara sederhana. Glikolisis ini merupakan pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon atau C6
akan dirubah menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Di sini, untuk merubahnya maka dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah, ini 2 molekul ATP yang diubah menjadi 2 molekul ADP. Dan di sini juga akan menghasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. Setelah itu ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini adalah sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis tadi menggunakan 2 ATP tadi ini, maka yang tersisa adalah 2 ADP dari 4 ATP ini. Jadi, secara keseluruhan, hasil yang dapat pada proses glikolisis ini adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahapan secara detail untuk tahapan glikolisis. Baiklah, di sini tahapan yang pertama terjadi pada glikolisis adalah terjadinya fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana di sini terjadi penambahan gugus fosfat pada glukosa yang berasal dari perubahan ATP menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam tahapan pertama ini adalah enzim heksokinase. Nih. Setelah itu, glukosa 6-fosfat pada tahapan yang kedua akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Proses di sini hanya terjadi perubahan isomerasenya saja, dan enzim yang terlibat dalam perubahan ini adalah enzim fosfoglukosa isomerase. Untuk tahapan yang ketiga adalah di mana proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari perubahan ATP menjadi ADP. Enzim terlibat pada tahapan ini adalah enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya ada tahapan yang keempat, di mana perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat, dan yang kedua disebut dengan gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang keempat dan juga tahapan yang kelima, yang dimana melibatkan enzim yang disebut enzim aldolase, di mana dihidroksiaseton fosfat ini di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut dengan enzim trisafosfat isomerase, sehingga hasil akhirnya itu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, di sini bakal terjadi tadi dengan menggunakan enzim yang disebut triosa fosfat isomerase. Setelah itu, untuk tahapan yang keenam kan dihasilkan nih 2 gliseraldehida 3-fosfat. Nah, pengubahan dari 2 gliseraldehida 3-fosfat ini bakal diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, di mana di sini terjadi penambahan fosfat atau proses yang disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen ini akan ditangkap nih oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Nih di sini nanti ada 2 NAD, karena dia menangkap elektron tadi, maka dia berubah menjadi 2 NADH. Setelah itu, enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut dengan enzim gliseraldehida
dehida 3 fosfat dehidrogenase. Ini enzimnya. Dan untuk tahapan selanjutnya itu tahapan yang ketujuh, di mana 1,3 bifosfogliserat akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Di sini 1,3 fosfogliserat tadi melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Jadi di sini 2 ADP karena 1,3 tadi melepaskan satu gugus fosfat, maka membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan ketujuh ini disebut dengan enzim fosfogliserokinase. Setelah itu, untuk tahapan yang ke-8 adalah pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini yaitu adalah enzim fosfogliseromutase. Setelah itu, untuk tahapan yang ke-9 adalah pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu adalah enzim enolase. Namun, pada tahapan ini, proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat itu terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Nah, jadi dia melepaskan 2 molekul air atau 2H2O. Setelah itu, tahapan yang terakhir atau tahapan yang ke-10 adalah perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Di sini, pada tahapan ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Di sini ada perubahan nih, 2 molekul ADP menjadi 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini disebut dengan enzim pirufat kinase. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses glikolisis. Ini urutan-urutannya di mana urutan ini memiliki, pertama ada glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam pirufat, selain itu menghasilkan 4 ATP dan 2 molekul NADH. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini tadi kan menggunakan 2 ATP tuh. Jadi, maka yang dihasilkan 2 ATP saja untuk sisanya. Selanjutnya, setelah diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, jika tanpa oksigen maka akan dibentuk asam laktat. Jika terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan dia akan menjadi alkohol. Tetapi jika ada oksigen, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu dekarbosilasi oksidatif. Kemudian masuk lagi ke dalam proses siklus Krebs. Selanjutnya lagi akan ditransport elektron. Itulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, di mana kedua tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan respirasi. Yang pertama itu adalah glikolisis, di mana di sini bisa kita lihat bahwa glikolisis itu terjadi di daerah sitosol. Nah, tahapan yang kedua dan ketiga yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini terjadi di dalam organel mitokondria, tepatnya itu adalah di matriks mitokondria. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dekarboksilasi oksidatif terlebih dahulu. Nah, tahapan dekarboksilasi oksidatif, nah itu menghasilkan asetil koenzim A. Nah, pada tahap sebelumnya, yaitu glikolisis, di mana terjadi di sitosol, itu satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat.
Baiklah, pada tahap sebelumnya yaitu glikolisis terjadi di sitosol, di mana satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, pada tahapan dekarboksilasi oksidatif ini terjadi dalam setiap satu molekul glukosa terjadi 2 proses dekarboksilasi oksidatif karena ada 2 asam pirufat yang akan dihasilkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dekarboksilasi itu adalah reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan CO2 dari suatu senyawa, yaitu asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis. Nah, prinsip dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Nah, pirufat terbentuk dari sitosol. Kemudian pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria melalui protein transfer. Nah, ini adalah protein transfer. Jadi, pirufat ini masuk melalui protein transfer ke dalam mitokondria karena dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, reaksi pertama yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif ini ialah melepaskan satu atom karbon dalam bentuk CO2. Nah, seperti yang kita lihat, pada rumus struktur asam pirufat yaitu terdiri dari 3 atom C atau atom karbon, 1, 2, dan 3. Nah, prinsip dari tahapan dekarboksilasi oksidatif ini, proses pertamanya yaitu melepaskan 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Nah, 1 atom karbon dan 2 atom oksigen yang dilepaskan ini dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Jadi, tahapan yang pertama itu adalah tahapan melepaskan 1 karbon dan 2 atom oksigen dalam bentuk CO2. Nah, berarti sisanya nantinya akan tersisa 2 atom karbon, yaitu atom ini dan atom yang ini. Baiklah, tahapan yang pertama tadi ialah proses melepaskan 1 atom karbon dan 2 atom oksigen dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, reaksi yang selanjutnya itu adalah terjadinya reaksi atau ikatan dengan koenzim A, sehingga nantinya akan terbentuklah asetil koenzim A. Ini. Nanti akan terbentuk asetil koenzim A. Nah, kalau dilihat dari rumus strukturnya, di sini dapat kita lihat bahwa ada ikatan antara koenzim A itu terjadi pada karbon nomor 1 dari pirufat yang telah melepaskan 1 atom karbonnya. Nah, di sini tadi kan kita lihat bahwa ada 3 atom karbon. Nah, setelah terjadi reaksi yang pertama itu melepaskan atom C dan 2 atom oksigen. Nah, tinggal 2 atom lagi. Nah, 2 atom ini akan berikatan dengan koenzim A. Nah, ada di sini kita lihat ada struktur yaitu atom S atau sulfur. Sebenarnya koenzim A ini dalam bentuk tiol atau sulfhidryl koenzim A atau sulfhidryl koenzim A. Nah, seperti yang kita tahu bahwa koenzim A itu adalah suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Makanya pada struktur dari asetil-CoA ini terdapat atom S. Baiklah, selanjutnya pada reaksi dekarboksilasi oksidatif di mana tadi adalah mengubah pirufat menjadi asam atau menjadi asetil koenzim A. Nah, selain itu pada tahapan ini juga dihasilkan NADH, yaitu NADH ini berasal dari NAD+. Nah, proses terbentuknya NADH ini karena terjadinya reaksi reduksi, yaitu pengikatan elektron sehingga menjadi NADH. Nah, H+ di sini ialah ion H yang bermuatan positif atau proton, sedangkan yang ditambahkan pada NADH, di sini kan ada atom H. Nah, ini merupakan elektron. Nah, ingatlah peristiwa reduksi. Reduksi itu kan adalah penambahan
atau pengikatan elektron ke suatu zat yang terlibat dalam reaksi redoks. Makanya pada NADH ini H yang di sini itu adalah elektron. Baiklah, dari proses ini dapat kita simpulkan bahwa yang tadinya asam pirufat, di mana pada tahapan ini bahan yang digunakan itu adalah asam pirufat yang mengandung 3 atom C, pada akhirnya akan menjadi asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A ini mengandung 2 atom C. Baiklah, proses yang selanjutnya yaitu adalah siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs itu juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Kenapa dia dikenal sebagai siklus asam sitrat? Karena pada prosesnya, senyawa awal yang terbentuk pada siklus ini ialah asam sitrat. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs yaitu sama dengan tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif, yaitu sama-sama terjadi di matriks mitokondria. Seperti pada gambar ditunjukkan yang berwarna kuning ini. Jadi dia terjadi di daerah sekitar sini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari siklus Krebs. Nah, pada awalnya ada senyawa yang memiliki 4 atom karbon, yaitu oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil koenzim A yang didapatkan dari tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, karena asetil koenzim A ini berjumlah 2, maka oksaloasetat yang dibutuhkan juga berjumlah 2. Nah, jadi 2 oksaloasetat ini kan memiliki 4 atom C. Nah, bereaksi dengan 2 asetil-CoA di sini yang memiliki 2 atom karbon masing-masing asetil koenzim A-nya. Nah, maka akan terbentuk senyawa asam sitrat yang mengandung 6 atom C. Nah, selanjutnya asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer sehingga menghasilkan senyawa isositrat yang mengandung 6 atom karbon. Nah, isositrat ini nantinya akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang juga berjumlah 2 karena sesuai dengan dari tahapan yang di awal kan itu berjumlah 2. Oksaloasetatnya berjumlah 2, asetil koenzimnya berjumlah 2, asam sitratnya berjumlah 2, isositratnya berjumlah 2, dan asam alfa ketoglutaratnya juga berjumlah 2. Nah, tetapi asam alfa ketoglutarat ini dia mengandung 5 atom karbon. Nah, pada proses pengubahan asam sitrat menjadi asam alfa ketoglutarat, ini menghasilkan senyawa NADH. Nah, untuk satu isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat menghasilkan satu senyawa NADH. Nah, NADH ini berasal dari NAD+, sama seperti dihasilkannya NADH di dekarboksilasi oksidatif tadi. Nah, pada proses pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat ini juga akan mengeluarkan atom karbon dalam bentuk CO2. Nah, di sini kenapa NADH-nya berjumlah 2 dan kenapa CO2-nya juga berjumlah 2? Karena isositrat bahan awalnya itu isositrat juga berjumlah 2. Makanya pada proses ini sama-sama menghasilkan 2 jumlahnya. Nah, selanjutnya asam alfa ketoglutarat ini kan memiliki 5 atom C. Nah, ini akan diubah menjadi senyawa yang selanjutnya. Nah, pada proses pengubahannya akan menghasilkan satu NADH dan juga dikeluarkannya atom karbon dalam bentuk CO2 untuk satu asam alfa ketoglutarat. Kalau 2, makanya hasilnya di sini dihasilkan 2 NADH dan dikeluarkan 2 CO2. Sehingga nantinya terbentuklah senyawa suksinil dengan 4 atom karbon C. 4 atom karbon. Baiklah, tadi kan asam alfa ketoglutarat yang berjumlah yang memiliki 5 atom karbon
berubah menjadi senyawa suksinil dengan 4 atom karbon. Nah, kenapa atom karbonnya ini berbeda? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, pada tahapan ini terjadi pengeluaran atom karbon dalam bentuk CO2, sehingga atom karbon di suksinil itu berkurang menjadi 4 atom karbon. Nah, selanjutnya, suksinil ini akan diubah menjadi senyawa yang lainnya. Nah, dari tahapan ini tidak akan ada lagi karbon yang keluar dalam bentuk CO2 atau dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, senyawa suksinil di sini akan diubah menjadi senyawa suksinat yang mengandung 4 atom C. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa mulai dari tahapan ini tidak akan ada lagi atom karbon yang keluar, sehingga atom karbonnya sampai pada tahapan oksaloasetat lagi itu tetap berjumlah 4. Nah, pada proses pengubahan suksinil menjadi suksinat, ini dihasilkan senyawa GTP dari senyawa GDP. Nah, ini kenapa jumlahnya 2? Karena sama seperti yang tadi, jumlah suksinilnya itu 2, maka yang dihasilkan pun akan 2. Nah, proses GDP menjadi GTP ini sama prosesnya dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Nah, GDP di sini ini adalah guanosin difosfat, sementara GTP di sini adalah guanosin trifosfat. Nah, senyawa selanjutnya yang dihasilkan adalah fumarat. Nah, fumarat ini pada proses pengubahan suksinat menjadi fumarat akan dihasilkan senyawa FADH2 dari senyawa FAD+. Nah, proses pengubahan ini sama seperti proses terbentuknya NADH. Nah, selanjutnya dari fumarat yang mengandung 4 atom C ini akan berubah lagi menjadi malat yang mengandung 4 atom C juga. Nah, dan tahapan yang selanjutnya yaitu malat yang mengandung 4 atom karbon ini akan kembali atau berubah lagi menjadi oksaloasetat yang mengandung 4 atom karbon. Nah, pada tahapan pengubahan malat menjadi oksaloasetat ini akan dihasilkan 2 NADH dari 2 NAD+. Nah, tetapi pada tahapan ini tidak dikeluarkan lagi atom C, karena seperti yang telah saya bilang tadi, bahwa pada tahapan ini, mulai dari tahapan ini, tidak akan ada lagi atom C yang keluar dalam bentuk karbon dioksida maupun dalam bentuk yang lainnya. Baiklah, dari proses siklus Krebs tadi, didapatkan hasil yaitu ada 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2, di mana 6 NADH tadi ini berasal dari 2 NADH pada proses ini, 2 NADH pada tahap ini, dan 2 NADH lagi pada tahap yang ini. Nah, untuk 2 FADH2 itu adalah pada tahapan perubahan suksinat menjadi fumarat. Kan di sini dihasilkan 2 FADH2. Nah, untuk ATP itu diambil dari sini karena GDP berubah menjadi GTP itu prosesnya sama seperti ADP berubah menjadi ATP. Nah, untuk 4 CO2 ini didapatkan dari tahapan pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat dan pengubahan asam alfa ketoglutarat menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Jadi dari tahapan tersebut kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, nantinya 6 NADH ini dan 2 FADH2 ini akan dibawa ke tahapan selanjutnya yaitu transfer elektron. Hai teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fosforilasi. Yeay.
Oke, mari kita cek. Nah, teman-teman, proses fosforilasi itu terjadi di dalam krista mitokondria. Nah, prosesnya itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama rantai transfer elektron yang ini, sedangkan yang kedua yaitu chemiosmosis. Nah, bagian ini. Rantai transfer elektron terdiri dari 4 kompleks multiprotein, yaitu yang pertama kompleks 1, ini kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Serta di sini ada ubiquinon atau biasa disebut dengan koenzim Q. Koenzim Q ini sebagai penghubung antara kompleks 1 dengan kompleks 2. Selanjutnya juga ada sitokrom C yang nantinya akan bebas bergerak dari kompleks 3 ke kompleks 4 atau dari kompleks 4 ke kompleks 3. Di dalam kompleks 1 terdapat pelapin mononukleotida atau FNN dan protein besi sulfur atau FES. Sedangkan di dalam kompleks 2 terdapat FAD dan juga besi sulfur. Dan di dalam kompleks 3 terdapat sitokrom B, besi sulfur dan sitokrom Cl. Serta di dalam kompleks 4 terdapat sitokrom A dan terakhir sitokrom A3. Selanjutnya kita akan berpindah ke proses kemosintesis, yang mana prosesnya dijalankan oleh kompleks protein atau biasa disebut dengan enzim ATP sintase. Sekarang ayo kita pelajari bagaimana fosforilasi ini mampu mengubah NADH, FADH menjadi ATP. Yuk kita pelajari sama-sama. NADH dan FADH merupakan pembawa molekul elektron berenergi tinggi. Energi yang dilepaskannya digunakan untuk memompa ion hidrogen dan memberi tenaga bagi sintesis ATP. NADH membawa 2 elektron. Elektron ini kemudian akan diteruskan ke FNN. Kemudian elektron ini akan menuju ke FES. Transfer elektron mengakibatkan ion H+ di matrik bisa terpompa menyeberangi membran menuju ruang antarmembran. Nah, ion H+ ini berada di ruang antarmembran. Nah, selanjutnya 2 elektron yang ada di FES ini akan ditangkap oleh koenzim Q. Kemudian koenzim Q ini akan bergerak dari kompleks 1 menuju ke kompleks 2 dengan membawa 2 elektron ini. Lalu 2 elektron tersebut ditangkap oleh sitokrom B. Kemudian koenzim Q ini akan kembali menuju ke kompleks 1 dan ke kompleks 2 untuk mengambil elektron lagi. Elektron yang berada di sitokrom B tadi akan ditransfer ke FES. Kemudian akan ditransfer ke sitokrom
Cl. Lalu, hal ini mengakibatkan terjadinya pergerakan ion H+ dari matriks menuju ke antar sel. Selanjutnya, sitokrom yang berada di Cl ini akan menuju ke sitokrom C yang akan diangkut melalui kompleks 3 ke kompleks 4. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh sitokrom A. Lalu sitokrom A ini mentransfer elektron ke sitokrom A3. Hal ini akan menyebabkan ion H+ mengalami atau menyeberangi membran. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, ia akan menyeberangi membran menuju ruang antar membran. Kemudian sitokrom A3 ini selanjutnya meneruskan elektron ke oksigen. Oksigen yang juga mengambil sepasang ion hidrogen untuk membentuk air. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Selanjutnya, ion H+ ini yang ada di ruang antar membran akan bergerak menuju gradien konsentrasi melewati ATP sintase. Yang dimulai dari yang pertama, nanti akan secara bergiliran melewati gradien ini. Nanti aliran hidrogen ini akan memberi gerakan memutar yang akan dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Selanjutnya, kemosintesis ini akan dijalankan oleh kompleks protein atau disebut dengan enzim ATP sintase. Nah, dengan demikian, fosforilasi ini, satu molekul NADH ini akan menghasilkan sekitar 3 ATP. Nah, tentu tahap ini berbeda dengan tahap FADH. Baik, selanjutnya berarti sebelum fosforilasi oksidatif dihasilkan, maka sudah terbentuk 10 NADH dan 2 FADH2. Maka saat memasuki tahap fosforilasi oksidatif akan dihasilkan 6H2O dan 34 ATP. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai fosforilasi. Baiklah, di sini dengan saya Delia Junika Setianingsih dengan NIM A1C 419070. Di sini saya akan memaparkan apa itu perbedaan antara DNA mitokondria dan DNA inti. Yang pertama, DNA mitokondria ini terdiri dari genom mitokondria, sedangkan DNA inti terdiri dari genom sel, termasuk DNA mitokondria. Apa itu genom? Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Selanjutnya yaitu struktur DNA.
Nah, struktur DNA mitokondria ini ia beruntai ganda dan berbentuknya bundar. Sedangkan DNA inti ia beruntai ganda tetapi berbentuk linier. Kemudian jumlah kromosom. Pada DNA inti ia diatur menjadi beberapa kromosom. Sebagai contoh, nDNA manusia yang diatur menjadi 46 kromosom dengan komposisinya itu terdiri dari 99,75% dari susunan genetik sel dalam sel hewan. Sedangkan DNA mitokondria ia tersusun menjadi kromosom tunggal dengan komposisi ia ini terdiri dari 0,25% dari susunan genetik sel dalam sel hewan. Lokasi DNA inti ia ditemukan dalam matriks inti melekat pada nukleus di dalam nukleus melekat pada amplop inti. Sedangkan pada DNA mitokondria ia ditemukan melayang bebas yang ini dia melayang bebas dalam matriks mitokondria. Untuk ukuran genom DNA mitokondria ini dia ukurannya adalah 16.569 pasangan basa. Sedangkan untuk DNA inti ukurannya adalah 3,3 miliar pasangan basa. Kemudian DNA inti ia memiliki jumlah salinannya itu per sel somatik yang dapat berbeda tergantung pada spesies. Sel somatik manusia mengandung 2 salinan nDNA. Sedangkan DNA mitokondria ia lebih dari 1000 salinan mtDNA yang dapat ditemukan per sel. Selanjutnya yaitu rekombinasi. Nah, untuk DNA inti ia diatur melalui rekombinasi saat mentransfer keturunannya. Sedangkan DNA mitokondria ia hanya diwarisi dari ibu ke anaknya tanpa ada perubahan. Seperti ini jalurnya. Lalu kemudian tingkat mutasi. Pada DNA inti, tingkat mutasi pada DNA itu sangat rendah. Sedangkan untuk DNA mitokondria, tingkat mutasi relatif tinggi. Untuk jumlah gen. Nah, di sini DNA inti ia terdiri dari 20.000 sampai 25.000 gen, termasuk 3 gen mitokondria. Sedangkan pada DNA mitokondria ia terdiri dari 37 gen, pengkodean 13 protein, 22 tRNA, dan 2 rRNA. Nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Untuk tRNA dan rRNA pada DNA inti, nDNA mengkodekan masing-masing dan setiap tRNA dan rRNA yang dibutuhkan oleh proses dalam sitoplasma. Sedangkan DNA mitokondria, mtDNA ini mengkodekan masing-masing dan setiap tRNA dan rRNA yang dibutuhkan oleh mitokondria. Perbedaan yang selanjutnya yaitu kawasan non-coding. Pada DNA inti, ia berisi daerah non-coding DNA seperti intron dan daerah yang tidak diterjemahkan. Sedangkan DNA mitokondria, ia tidak memiliki daerah DNA non-coding seperti intron.
Kemudian kode genetik. DNA inti dalam kodon dalam nDNA mengikuti kode genetik universal, sedangkan DNA mitokondria kebanyakan kodon dalam mtDNA yang tidak mengikuti kode genetik universal. Selanjutnya replikasi. Pada DNA inti, nDNA hanya direplikasi selama fase S dari siklus sel. Sedangkan DNA mitokondria, mtDNA ini direplikasi secara independen dari nDNA atau DNA inti. Kemudian transkripsi. Pada DNA inti, gen yang dikodekan oleh nDNA bersifat monosistronik, sedangkan DNA mitokondria, gen yang dikodekan ini bersifat polikistronik. Selanjutnya, warisan. Kembali pada gambaran sebelumnya. Nah, ini pada DNA inti, nDNA ini diwarisi secara merata dari kedua orang tua. Jadi, orang tua ini menikah, maka DNA-nya diwariskan, dua-duanya mewariskan DNA-nya kepada anaknya. Begitu juga yang ini, dan seterusnya. Sedangkan pada DNA mitokondria, mtDNA ini diturunkan secara material atau secara sepihak oleh ibu saja, karena mitokondria pada pria itu terletak di ekor sperma. Ya, selanjutnya itu untuk identifikasi individu. Pada DNA inti, nDNA ini digunakan untuk pengujian paternitas. Sedangkan pada DNA mitokondria, mtDNA juga digunakan dalam identifikasi individu. Yang terakhir, yaitu gangguan genetik. Pada DNA inti, fibrosis kistik, anemia silsabit, hemokromatosis, dan penyakit Huntington adalah contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada DNA. Sedangkan pada gangguan genetik pada DNA mitokondria ini itu berupa neuropati optik, turun-temurun Leber, sindrom Kearns-Sayre, dan ophthalmoplegia eksternal progresif kronis. Nah, itu tadi adalah contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi mtDNA. Sekian penyampaian perbedaan antara DNA mitokondria dan DNA inti dari saya. Saya ucapkan terima kasih.